Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pati. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata yaitu modul 1.3 dengan materi visi guru penggerak. Adapun visi guru penggerak yang akan saya bahas yaitu visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, untuk prakasa perubahan yang kami ambil yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Aksi nyata guru penggerak yaitu ada 1. Perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu refleksi. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan di sini, yang pertama konsultasi kepada kepala sekolah, kemudian yang kedua berkonsultasi dengan teman sejawat yang mengampu mapel yang sama, yaitu di dalam produktif TJKT, baik itu dalam naungan MGMP maupun di dalam MGMP sekolah. Adapun tahap pelaksanaan yang kami buat yaitu peserta didik membentuk kelompok untuk kolaborasi. Kemudian di akhir pembelajaran diberikan penugasan secara berkelompok membuat video singkat refleksi pembelajaran. Berikut adalah contohnya. Kelompok yang pertama yaitu terdiri dari Ahmad Fadli presensi 2, Muhammad Kisandria 19 dari TJKT 1, yaitu materinya adalah transmisi fiber optik. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli, absen 2 dari kelas 11 TKJ 1. Saya Muhammad Kisandria, absen 19 dari kelas 11 TKJ 1. Dan di sini kami akan melakukan praktek transmisi kabel fiber optik. Dan berikut ini alat-alat yang digunakan untuk melakukan transmisi fiber optik. Nah, gitu. Ini adalah stripper, yaitu kegunaan untuk mengupas lapisan biru pada inti core. Yang ini ada tang potong, digunakan untuk memotong kabel FO atau fiber optik. Selanjutnya, yang ini ada cleaver, kegunaan untuk memotong inti core. Inti core fiber optik. Dan ini ada OPM, yaitu untuk mengecek redaman yang terdapat pada fiber optik. Selanjutnya ini ada konektor, digunakan untuk menghubungkan kabel fiber optik. Ada laser, ini untuk melakukan pengetesan apakah cahaya sampai dari ujung ke ujung fiber optik. Selanjutnya ada tang drop core, gunanya untuk mengupas outer jacket dari kabel fiber optik. Dan selanjutnya ada kabel fiber optik yang nantinya akan digunakan untuk praktek transmisi fiber optik. Terus gimana prosesnya di video selanjutnya. Langkah pertama, potong kabel fiber optik menggunakan tang pemotong. Selanjutnya, pisahkan bagian seling fiber optik atau bagian tembaga fiber optik dengan bagian core fiber optik. Jadi lihat itu dipisah, yang bagian besar merupakan selingnya. Langkah selanjutnya, kupas outer jacket fiber optik menggunakan tang drop core. Dan perlu diingat, hati-hati dalam memotong karena bagian inti fiber optik sangat rawan patah. Itu bisa dilihat bagian biru merupakan bagian luar atau lapisan dari core. Berikutnya,
kupas bagian pembungkus dari core atau inti fiber optik menggunakan tang yang sudah disediakan. Dan hati-hati dalam mengupas karena serat fiber optik sangat kecil dan mudah patah. Setelah dikupas bisa dibersihkan menggunakan tisu yang sudah ditetesi oleh cairan alkohol atau hand sanitizer. Mungkin bisa diperhatikan jika terlihat itu merupakan inti dari fiber optik atau bagian serat kacanya. Setelah dikupas, potong serat fiber optik menggunakan cleaver. Sesuaikan dengan konektor fiber optik yang akan digunakan. Untuk penggunaan alat cleaver ini, kabel diletakkan di bagian atas mata pisau atau pemotongnya dan disesuaikan juga dengan konektor, lalu kunci kabel dan tutup. Untuk memotongnya bisa didorong bagian bawah atau bagian pisaunya seperti yang ditampilkan di video. Dorong pemotong hingga kabel terpotong. Hati-hati dengan serpihan fiber optik atau bekas potongan fiber optik. Setelah dipotong, masukkan serat kaca atau serat fiber optik ke dalam konektor. Kembali lagi, hati-hati dalam memasukkan karena serat kaca di dalam fiber optik itu sangat rapuh, mudah patah. Masukkan hingga ujung serat masuk ke dalam konektor. Kemudian kunci atau tarik tuas di konektor agar kabel terkunci. Setelah dimasukkan, jangan lupa untuk kencangkan bagian konektor menggunakan pengunci yang sudah satu paket dengan konektor tersebut. Diputar, dikencangkan. Dan jadi konektor ini ada dua pengunci ya. Yang pertama pengunci kuning itu, dan yang kedua pengunci di bawah konektornya. Lalu lakukan pada sisi selanjutnya. Setelah terpasang, silahkan bisa dicek redaman dalam fiber optik menggunakan laser dan dihubungkan ke OPM atau pengecek redaman fiber optik. Nah, itu bisa dibaca kalau redaman yang kita dapat merupakan -13 dan sudah termasuk redaman yang bagus. Sekian video yang kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli, absen 2 dari kelas 11 TKJ 1. Saya Muhammad Isandria. Untuk kelompok berikutnya dengan materi konfigurasi web server, yaitu dari Alisa, kemudian Dara Rizky, Puji Ramawati, Zulia Dwi Rahmawati dari 11 TKJ 2. Alisia Nur Alimah absen 3. Dara Rizky Kurniawati absen 12. Puji Rahma Pratiwi absen 25. Zulia Dwi Rahmawati absen 35. Web server adalah sebuah software, perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser, Chrome, Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Web server yang populer dan paling banyak digunakan kebanyakan orang, yaitu jenis Apache. Hari ini kita akan konfigurasi web server di Debian 11. Buka aplikasi VMware dan buka server kalian.
Login pada server menggunakan root dan masukkan password. Cek API kalian menggunakan IPA. Kemudian cek DNS kalian dengan perintah nslookup smk1n1pati.com. Akan muncul hasilnya seperti ini. Ketikkan perintah apt min-get install apache 2, lalu enter. Tampilan akan menjadi seperti ini karena kami sudah melakukan instalasi sebelumnya. Masuk kepada cd /etc/apache2/sites min available/. Lalu copy paste dengan perintah cp 00 min-default.conf menjadi android.com. Lalu ketikkan perintah nano android.com untuk masuk ke konfigurasi. Hapus tagar pada server name dan ganti menjadi www.smkn1pati.com. Dan ganti server admin menjadi smkn1pati@smkn1pati.com. Jangan lupa cek juga dokumen root, error log, dan custom log. Lalu Ctrl X, Y, dan Enter. Ketikkan perintah a2inside android.conf untuk menghidupkan android.conf. Dan ketikkan perintah a2decide 000 min-default-conf untuk mematikan default conf. Lalu masuk pada cd /var/www/html. Lalu ketikkan perintah ls untuk mengetahui file atau direktori apa saja yang ada di dalam CD tersebut. Lalu ketikkan perintah rm index.html untuk meremove atau menghapus segala konfigurasi atau coding yang ada di dalam file tersebut. Lalu ketikkan perintah nano index.html untuk masuk ke dalam file tersebut untuk membuat sebuah coding. Buatlah tampilan sederhana seperti yang kami contohkan sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah tahap refleksi.
Di tahap refleksi, mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.